Selamat datang di acara Bel Kata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Bel Kata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman yang di rumah udah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya. Lipat tangannya. Terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Bel Kata. Re, aku punya pertanyaan nih buat kamu. Wah, kayak ulangan mendadak nih Git. Datang-datang, tahu-tahu langsung dikasih pertanyaan. Jangan susah-susah ya. Iya, gampang kok. Ada berapa sakramen orang Kristen? Aku tahu, ada 2. Yeay, bener. Terus, apa saja ya sakramennya? Baptisan dan perjamuan kudus. Wah, bener lagi. Ngomong-ngomong, kamu sudah pernah dibaptis belum, Re, waktu kecil? Udah Git, kata papa mamaku waktu aku 6 bulan. Kamu tahu nggak artinya baptisan? Baptisan itu perjanjian antara Allah dan umatnya kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah. Terus aku juga suka lihat papa sama mama ikut perjamuan kudus. Tapi kita anak-anak kecil belum boleh ikut kan ya? Iya, kita belum boleh ikut karena kita belum dibaptis dewasa, Re. Apa ya arti perjamuan kudus itu? Kalau itu, aku juga masih belum mengerti, Re. Kebetulan hari ini Bel Kata membahas soal kedua sakramen itu loh, Re. Wah, pas banget kalau gitu Git. Kita dengerin sama-sama yuk. Ayo. Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi di Bel Kata bersama Bu Agustin dan Bu Hani. Nah, Bu Hani, tadi si Rere sama Gita, Rere bilang dulu dia pernah masih kecil umur 6 bulan dibaptis katanya. Lalu dia bilang, oh ya aku juga suka lihat papa mamaku ikut perjamuan, tapi katanya dia nggak boleh ikut karena masih kecil. Nah mereka ngobrol-ngobrol tentang sakramen baptis dan perjamuan kudus. Nah akhirnya mereka bilang, tapi aku belum ngerti ini apa sih maksudnya sakramen baptis dan perjamuan kudus. Ikut Bel Kata aja. Nah seperti itu barusan. Jadi anak-anak sekalian sama, mungkin kalian di rumah juga ya. Apa sih yang namanya sakramen baptis dan perjamuan kudus? Kalau begitu kita denger yuk pertanyaan-pertanyaannya apa saja ya. Yuk kita dengarkan pelajaran Bel Kata hari ini. Nah, di dalam ibadah kita bukan hanya ada pemberitaan firman saja ya Bu Hani. Betul. Melainkan ada apa Bu Hani? Ada sakramen. Sakramen yang merupakan tanda dan materai. Nah Bu Hani, kata sakramen ini sebenarnya tidak diambil dari Alkitab. Oh iya betul, tetapi dari adat istiadat Ya, Romawi. melainkan dari adat istiadat Roma, yaitu berasal dari kata sacramentum dalam bahasa Latin. Kata itu ada 2 arti. Yang satu artinya sumpah prajurit. Jadi sumpah setia harus diucapkan ketika seseorang diangkat jadi prajurit. Betul. Yang kedua itu kayak uang jaminan yang harus disetor dan diletakkan di kuil oleh 2 orang atau 2 golongan yang sedang berperkara. Jadi siapa yang kalah dalam berperkara akan kehilangan uangnya. Nah, uang jaminan itu disebut sakramentum. Oh, Nah, tapi kemudian artinya lebih khusus ya. betul. Jadi lebih khusus. Ketika dipakai oleh orang Kristen itu Ya. menjadi kalau menurut Calvin nih itu sebagai tanda lahirnya yang dipakai Allah untuk memateraikan di dalam hati kita janji dengan Tuhan. Ya, seperti itu. Maka kita lihat kalau begitu Calvin bilangnya tadi sakramen itu tanda lahiriah yang dipakai Allah untuk memeteraikan dalam batin kita janji-janji yang akan kerelaan Allah terhadap kita.
agar iman kita yang lemah ini bisa diteguhkan dan kita pun menyatakan kasih dan kesetiaan kita kepada Allah. Nah itu kurang lebih gambarannya seperti itu, sakramen yang dimaksudkan seperti itu. Nah sekarang kita mau dengar pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira Rere Gita mau nanya apa ya? Kita dengerin yuk pertanyaannya. Gita, tadi kan kamu udah nanya aku. Sekarang gantian aku yang ngetes kamu. Iya, aku deg-degan nih. Ada berapa sakramen Kristen itu? Dan apa sajakah itu? Aduh, aku kok jadi ragu ya jawabnya ya. Daripada salah-salah jawabnya, kita tanya yuk sama Bu Hani sama Bu Agustin. Ayo. Nah, ada pertanyaan nih Bu Hani dari Rere dan Gita. Ada berapa sakramen Kristen itu? Lalu, apa sajakah itu? Nah, coba Bu Hani bisa ngerti nggak nih? Nah, ini gampang diingat. Oh ya. Sakramen Kristen itu gak banyak-banyak. Ada 2, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Nah, 2 sakramen ini penting karena ketika kita dibaptis itu berarti sebagai tanda bahwa kita sudah bertobat dan menerima Yesus Kristus. Nah, Nah, pada saat kita dibaptis itu artinya kita sudah mengakui bahwa diri kita ini adalah pengikut Yesus dan kemudian jadi menjadi bagian dari anggota gereja ya. Jadi pada waktu kita dibaptis di satu gereja itu sama artinya kita pertama Jadi pengikut Kristus. Yang kedua menjadi anggota gereja di mana kita dibaptis. Nah, sedangkan Kalau perjamuan? Tuhan itu sebagai tanda pengingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka pada waktu seseorang itu makan yang namanya roti dan juga anggur, itu namanya ikut makan perjamuan kudus. Sebagai tanda bahwa kita itu sudah menjadi satu dengan orang-orang percaya yang sudah ditebus. Ya. Jadi karena itu kedua sakramen ini sangat penting ya Bu, Betul. untuk menegaskan dan memperkuat pemberitaan firman Tuhan. Betul, Ya. betul. Tapi ada orang tuh yang suka dibaptis, tapi dia sendiri belum mengerti apa namanya tentang firman Tuhan. Nah, misalnya ya kadang-kadang ada yang sembarangan gitu maksudnya. Jadi belum jelas nih Kristen atau enggak begitu, percaya sama Tuhan atau enggak gitu. Ada yang begitu, tapi dia rasa yang penting saya sudah dibaptis kayak gitu Bu. Wah, salah. Jadi pada waktu dia sudah dibaptis itu artinya dia sudah sungguh-sungguh harusnya hidup menjadi murid Yesus. Ya jadi nggak sembarangan loh anak-anak ya. Betul. Kalau kamu dibaptis itu berarti kamu adalah menjadi orang percaya, menjadi milik Kristus dan kamu sekaligus menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja lokal di tempat kamu ada di mana. Nah itu nggak bisa sembarangan. Jadi ingat ya seperti itu dan juga perjamuan kudus nggak boleh sembarangan Bu. Saya pernah lihat loh, ada orang tua yang nggak ngerti. Masa perjamuan kudus itu kan anaknya minta, pingin dong makan itu roti sama anggurnya tuh, pengen nyicip aja. Orang tuanya ngasih. Aduh, saya sampai bilang, itu nggak boleh sembarangan gitu. Coba Ibu kalau begitu lihat gitu gimana kira-kira? Wah, berarti memang dia tidak mengerti maknanya perjamuan kudus itu. Karena anak-anak yang sudah dibaptis anak beda sama yang dibaptis dewasa. Ketika mereka sudah menerima baptisan dewasa, barulah mereka ngerti ya layak untuk ikut perjamuan kudus. Jadi kita nggak bisa sembarangan ya makan namanya itu apa roti perjamuan dan anggur perjamuan. Jadi kalau misalnya kita lupa minta ke orang tua, terus orang tuanya ngasih, jangan dulu, tunggu dulu. Ya. Nah, jangan diterima dulu. Ingatkan orang tuamu. Oh, papa mama, gak boleh. Aku kan belum dibaptis dewasa. Iya. Aku harus Masih ikut. belum paham. Iya, betul. Harus ikut katekisasi dulu. Betul. Belajar firman Tuhan tentang iman
Maka waktu ngerti apa artinya memakan perjamuan kudus, itu berarti tidak boleh sembarangan. Oke, sampai di situ anak-anak sudah paham? Oke, kita dengar lagi ya pertanyaan berikut apa ya? Jadi gimana Git? Udah ingat belum kamu? Ada berapa sakramen Kristen itu? Wah, aku sudah ingat sekarang. Ada 2, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Wah, betul-betul. Sekarang aku mau tanya sama kamu, Re. Siapakah yang menetapkan kedua sakramen itu? Pasti Tuhan Yesus, Git. Kalau gitu, mengapa Kristus menetapkan sakramen itu ya? Waduh, kok susah ya Git pertanyaanmu? Aku nggak tahu nih kali ini jawabannya. Ya udah deh, daripada kita bingung, kita tanya juga yuk sama Bu Hani sama Bu Agustin. Aku panggil Bu Agustin ya. Iya, Bu Agustin. Ibu Hani. Nah, pertanyaan yang berikut Bu Hani dari Rere Gita. Siapakah yang menetapkan kedua sakramen itu? Lalu, mengapa Kristus menetapkan sakramen itu? Nah, silakan Bu Hani coba jawab anak-anak biar jelas. Nah, ternyata yang menetapkan kedua sakramen itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Tuhan sendiri Yesus loh. Kristus. Oke. Nah, kenapa Tuhan menetapkan sakramen itu? Yaitu untuk memisahkan keberadaan kita dari dunia dan memberi kita penghiburan serta kekuatan. Bagus ya. Bagus, oke. Nah, manusia ini kan tidak berhak ya Bu menetapkan Betul. sakramen tanpa perintah dari Tuhan Yesus. Iya, Ya. karena itu hanya Tuhan saja yang bisa menetapkan sakramen-sakramen tersebut. Allah sendiri ya yang menentukan bagaimana kita harus menyembah Dia. Jadi Betul. kalau Tuhan tidak perintahkan, berarti hal tersebut nggak boleh dilakukan ya, atau Iya. itu dilarang ya. Betul, jadi nggak bisa dong Bu Agustin nambahin nih. Yang tadi kan 2 nih. Bu Agustin, aku pengennya 3. Terus Atau saya pengennya 4. Terus lama-lama jadi 7 gitu kan. Jadi nggak boleh. Ini adalah yang ditetapkan sama Tuhan ya. Jadi jika sakramen itu ditentukan oleh manusia, maka sakramen itu tidak memberikan kita jaminan apapun. Betul. Maka sakramen ini ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oke, anak-anak sampai situ ya. Kita lanjut ya. Apa ya pertanyaan berikutnya? Rere, Iya Gita. kali ini aku punya pertanyaan yang sulit buat kamu. Cuma kira-kira kamu bisa jawab nggak ya? Apa sih jadi penasaran nih aku nih? Oke, dengerin ya. Iya. Tanda apakah yang digunakan dalam baptisan? Pembasuhan dengan air. Benar. Terus ada satu lagi loh ya. Apa? Apa yang dilambangkan oleh pembasuhan dengan air itu? Waduh, apa ya Git ya? Teman-teman yang di rumah tahu nggak jawabannya apa? Masih bingung juga ya. Ayo kita simak sama-sama yuk teman-teman yuk. Oke, ada pertanyaan berikut nih. Tanda apa yang digunakan dalam baptisan? Lalu, apa yang dilambangkan oleh pembasuhan dengan air itu, Bu Hani? Nah, tanda yang digunakan di dalam baptisan yaitu pembasuhan dengan air. Nah, melambangkan apa pembasuhan dengan air ini? Yaitu kesatuan dengan Kristus melalui penyucian oleh darah Yesus sendiri. Oke, jadi kayaknya kalau Bu Hani mandi 1 hari, tiap hari? 2 kali? 2 kali dong, Oke. pagi dan sore. Pagi, sore. Jadi itu untuk membersihkan juga ya, Iya. pembersihan ya, supaya kita tidak kotor ya. Coba Bu Agustin pernah nggak ketemu orang nggak mandi seminggu? Bau, Udah pasti ya kotor, keluar bau badan gitu ya. Tapi begitu udah mandi gimana? bersih. Jadi wangi, jadi bersih ya. Nah, seperti itulah kira-kira baptisan air. Karena ini membersihkan badan kita dari kotoran. Tapi kotoran apa, Bu? Masa Jadi sama kayak bukan mandi? kotoran tanah, bukan kotoran Iya, yang nempel, bukan itu ya. kotoran bekas keringat, Bukan. Jadi baptisan itu maksudnya apa? Membersihkan apa ini jadi? Maka ini adalah sarana atau yang dipilih Allah untuk meyakinkan kita secara rohani kita sudah dibersihkan dari dosa-dosa.
Maka baptisan dengan menggunakan air ini sama nyatanya seperti mandi dengan air. Ya, dibersihkan ya, demikian juga ya. Jadi baptisan dengan air berarti kita dibersihkan dari dosa-dosa secara jasmani juga. Dan ini adalah tanda, ya, tanda bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibasuh oleh darah Kristus, dibersihkan dari segala dosa kita. Oke, berikutnya anak-anak kita dengar lagi pertanyaan berikut. Apa ya? Aduh, hari ini sepertinya di otakku ini, Reh, banyak banget pertanyaan loh tentang baptisan, Reh. Iya, sama banget deh, Git. Dalam nama siapakah kita dibaptiskan, ya, Reh? Terus siapakah yang wajib dibaptiskan, Git? Duh, aku juga masih mikir itu, Reh. Terus, mengapa kita dibaptis bahkan ketika kita masih bayi? Apa ya jawabannya? Padahal kan kalau masih bayi belum ngerti apa-apa ya, Git ya. Bener banget. Terus apa sih yang Tuhan Yesus katakan mengenai anak-anak? Iya ya, aku juga pengen tahu itu, Reh. Terus panggilan apakah yang diserukan oleh baptisan? Wah, banyak banget ya pertanyaan kita tentang baptisan. Iya, sampai pusing ya kita ya. Tapi jangan khawatir, Reh. Karena di Belkata nanti setelah ini pembahasannya lengkap banget. Wah, aku jadi gak sabar nih dengerin jawaban-jawaban dari pertanyaan kita. Bener, teman-teman di rumah juga gak sabar kan? Udah siap ya semuanya? Yuk kita simak sama-sama Belkata kali ini. Ayo. Ya, pertanyaan berikutnya. Dalam nama siapakah kita dibaptiskan? Nah, Bu Hani, dalam nama siapa kalau dibaptis? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, berarti gak boleh ya cuma dalam nama Bapa saja, gak bisa ya. Betul, nggak Dalam bisa. nama anak saja juga Juga nggak bisa. bisa. Jadi harus dalam nama Bapa dan Anak, Anak dan, dan Roh Roh Kudus. Kudus. Seperti yang dikatakan Alkitab ya, Bu. Betul, dalam Matius 28 ayat 19 yang berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, pertanyaan berikut, Bu Hani. Siapakah yang wajib dibaptiskan? Nah, siapa yang wajib dibaptiskan? Yaitu Semua orang-orang orang-orang percaya dan anak-anak mereka. Jadi kalau orang-orang yang tidak percaya, boleh nggak dibaptis? Pura-pura Ya. ikut-ikutan gitu? Gak boleh. Tidak boleh. Jadi harus sungguh-sungguh mengaku dengan mulut dan bibir kita bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi hati kita juga percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita boleh dibaptis. Jadi orang percaya dan anak-anaknya orang Betul. percaya. Itu yang boleh dibaptiskan, ya. Jadi tidak boleh sembarangan dalam hal ini. Lalu pertanyaan berikutnya apa ya? Ayo kita dengarkan nih, apalagi nih? Nah, pertanyaan dari si Rere Gita apalagi, Bu? Mengapa kita dibaptis? Bahkan ketika kita masih bayi. Nah, kenapa ya kita dibaptis? Bahkan ada anak-anak masih bayi pun belum sudah dibaptis. Karena apa, Bu? Karena perintah Allah kepada Abraham digenapi melalui baptisan yang kita lakukan. Iya, jadi penggenapan apa yang diperintahkan kepada Abraham dan sekarang baptisan kepada anak-anak orang percaya itu Betul. dikerjakan. Jadi gak boleh sembarangan. Di sini anak-anaknya orang percaya. Jadi orang tuanya yang beriman kepada Tuhan, maka dia betul-betul menyerahkan anak-anaknya untuk Tuhan. Maka dalam hal ini tidak boleh sembarangan. Ini juga pun anak-anaknya orang percaya ya. Betul. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, Bu Agustin. Nah, apa itu? Apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai anak-anak? Nah, Tuhan Yesus mengatakan mengenai anak-anak seperti ini, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Wah, sorga. bahagia sekali nih ya, Betul. yang menjadi anak-anak. Tuhan mengatakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku,
Jangan menghalang-halangi mereka. Puji Tuhan. Betul. Ya, puji Tuhan, sangat bersyukur. Nah, lalu pertanyaan yang berikut, Panggilan apakah yang diserukan oleh baptisan. oleh baptisan? Panggilan apa yang diserukan oleh baptisan? Apa jadi Yaitu panggilan untuk menjadi pengikut Kristus sejati. Menjadi pengikut Kristus sejati. Ingat, pengikut Kristus sejati berarti pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Jadi sakramen baptisan ini ditentukan oleh Tuhan ya. Betul. Sebagai tanda untuk kita ya Bu Hani, yaitu Betul. sebagai tanda penebusan, tanda pengampunan, itu dijamin sudah diberikan kepada kita ya. Ya, berarti dengan baptisan Tuhan Yesus itu sudah memberitahukan kepada kita apa yang sudah dilakukannya Buat bagi kita. bagi Betul. kita. Jadi baptisan bukan memberitahu sesuatu apa yang saya perbuat buat Tuhan Yesus, bukan. Tapi justru apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus untuk kita. Ya. Jadi selain itu, pada waktu kita dibaptis, kita mengakui hati kita ini diperbarui. Nah, itu dikerjakan oleh Roh Kudus ya, yang memperbarui hidup kita ya. Tapi ada bukan baptisan juga yang membuat kita mendapatkan keselamatan loh Bu Agustin. Ya. Jadi baptisan ini tanda bahwa kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, milik Kristus. Tapi di sini baptisan itu tidak menyelamatkan ya. Tetap saja kita itu diselamatkan oleh iman. Betul. Iman percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi ingat ya. Baptisan ini tanda. Betul. Ya. Jadi orang yang sudah percaya dulu baru dibaptis. Ya. Nah, jadi baptisan sebagai tanda kita adalah sudah beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita melihat baptisan anak-anak itu penting. Jadi dari kecil mereka harus mengenal iman kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi sakramen baptisan adalah sarana yang dipilih Allah ya Bu. Untuk apa itu? Untuk meyakinkan kita bahwa secara rohani itu kita sudah dibersihkan dari dosa-dosa. Nah, Galatia 3 ayat 26 sampai 27 mengatakan, sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Puji Tuhan ya. Jadi kita sangat bersyukur menjadi orang-orang yang beriman kepada Kristus. Kita menjadi orang-orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan teruslah kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Anak-anak di rumah sudah jelas ya, kamu adalah anak-anak Tuhan. Maka waktu kamu dibaptis berarti kamu menjadi orang-orang yang sudah menjadi ada di dalam Kristus. Apalagi papa mamamu adalah yang orang percaya yang menyerahkan kamu dari kecil untuk boleh dibaptis. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting sekali. Berbahagialah kamu anak-anak sekalian ya, yang menjadi anak-anak Tuhan. Oke, sampai di sini kita berjumpa lagi ya di dalam Belkata selanjutnya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, bagaimana Belkata hari ini? Semuanya sudah terjawab kan pertanyaan-pertanyaannya? Wah, iya loh. Aku juga tadi jadi tambah ngerti banget sama penjelasan-penjelasannya. Teman-teman yang di rumah, gimana nih? Siap nggak untuk dengerin Belkata minggu depan? Siap dong, Re. Kita siap, Rere siap, teman-teman di rumah juga siap. Minggu depan ada yang lebih menarik lagi di Belkata. Kalau gitu, jangan lupa saksikan Belkata minggu depan ya teman-teman. Sampai jumpa di Belkata minggu depan. Dadah! Dadah!